Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pembagian laba rugi. Oke, kita mulai yang pertama. Untuk pembagian laba rugi, setelah perusahaan atau firma atau persekutuan ini dijalankan, tentunya perusahaan akan melakukan kegiatan operasional dan selama kegiatan operasional itu ada laba atau rugi. Ada beberapa pedoman yang bisa dijadikan acuan bagaimana cara membagi laba rugi pada sebuah firma atau persekutuan. Ada beberapa. Pada pertemuan ini kita bahas ada 7 ada 7. Tapi sebetulnya ini hanya sebagai acuan. Persekutuan bisa membagi laba ruginya selain ketujuh cara yang nanti akan kita bahas, namun harus disepakati di awal biar jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang pertama, laba rugi dibagi sama, laba rugi dibagi sama rata. Yang kedua, laba rugi bisa dibagi dengan perbandingan tertentu setelah disepakati bersama. Berikutnya, bisa jadi laba rugi dibagi dengan perbandingan modal awalnya. Berikutnya yang keempat, laba rugi bisa dibagi dengan perbandingan modal akhir. Yang kelima, laba rugi dibagi dengan perbandingan modal rata-rata. Yang keenam, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus. Berikutnya, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi bunga modal rata-rata. Dan berikutnya terserah, monggo sesuai dengan kesepakatan di awal laba ruginya nantinya dibagi bagaimana. Untuk contoh-contoh kasusnya, saudara bisa lihat di modul banyak sekali variasi contoh kasusnya. Ini contoh yang pertama, Contoh yang pertama, saudara lihat firma ABC. Nampak di sini jumlah neraca awalnya 52, kemudian setelah diadakan operasional ada beberapa mutasi, ada yang mengambil atau privilege, ada yang menyetorkan kekayaan dan lain sebagainya. Bisa saudara lihat di sini, firma akhirnya memperoleh laba 60 juta. Bagaimana kalau dibagi sama? Udah 60 juta bagi 3, berarti masing-masing akan menambah modalnya sebesar 20 juta. Jurnalnya berarti laba rugi di debit, kreditnya modal tuan A, modal tuan B, modal tuan C. Kemudian bagaimana kalau disepakati dengan perbandingan tertentu misalkan perbandingannya ini 3:1:2, berarti untuk HA 3 dibagi tadi jumlah 312 dijumlahkan kali 60 juta BC sama, setelah ketemu jurnalnya juga sama sehingga nantinya kalau menambah modal laba tersebut menambah modal, berarti modal akhirnya akan bertambah. Saudara bisa lihat pada modulnya.
Ya, bagaimana kalau menggunakan persentase tertentu? Udah tinggal ngalikan aja. 30%, 25%, 45%. Berarti kan 100 ya, 30% kali 60 juta. Sama teknik jurnalnya. Ya. Bagaimana kalau laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awalnya? Berarti lihat neracanya. Neraca awalnya 45, kalau dibuat prosentase perbandingan rasionya berarti 20/45. 45 ini dicari dari jumlah ini. 10/45, 15/45. Ya. Kalau sudah dihitung, jurnalnya sama. Ya, kemudian modal akhir dari masing-masing anggota setelah ditambah hak laba tinggal menambah. Ya, berikutnya laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Kalau perbandingan modal akhir berarti saudara apa kuncinya? Mencari modal akhirnya dulu. Modal akhirnya dicari dari mana? Modal awal ditambah ya, kalau ada mutasi yang sifatnya menambah, misalkan apa? Oh, nyetor tambah modal atau apa gitu ya. Atau bisa jadi dikurangi kalau ada mutasi pengurangan ya. Cari satu persatu ya, kalau sudah berarti modal akhirnya sudah ketemu, tinggal di sini saudara hitung 21 dibagi 46 kali 60 juta. Berarti kalau dicari berdasarkan prosentase modal akhir, hasilnya seperti ini. Jurnalnya sama. Bagaimana kalau laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata? Berarti kita mencari apa? Modal rata-rata. Dicari dari mana? Melihat ini, kita akan mencari masa modal yang ditanamkan ya. Selama berapa bulan? Ya, dilihat jumlah yang ditanamkan berapa rupiah ya, selama berapa bulan ya. Ini dilihat modal tuan A di awalnya sebelum ada mutasi kan 20 juta ya, kemudian dikalikan 3 bulan, selama 3 bulan. Kemudian ada mutasi penambahan ya, ada mutasi pengurangan. Kalau sudah dikalikan, masa ini dikalikan jumlah modalnya dijumlah. Berarti selama 11 bulan tinggal bagi 192 dibagi 11 bulan. Oke, kalau sudah ketemu sama. Di modal B juga sama. Dicari modal rata-ratanya dengan mengalihkan modal yang ditanamkan kali jumlah bulannya. Untuk cara mencari dibuat tabel seperti ini atau dibuat tabel seperti ini sama ya, sama. Atau saudara kalau lebih praktis lagi, dah kalikan ini aja. 5 kali 15, 4 kali 18, 2 kali 8 dibagi 11. Oke, ya. Oke, saudara bisa menggunakan praktis yang paling saudara pahami, mau menggunakan yang bagaimana, mau dibuat tabel, mau dibuat perhitungan secara ringkas seperti ini bisa. Ya, berikutnya saudara lihat ya, modal yang ditanamkan tadi sudah ketemu setelah dihitung ya. Hak atas laba firma berarti ini 44 ini, oh ini 17 ya, bukan 7 ya. 17, 45, 45, 40 dibagi 44 kali 60 juta. Sama seperti ini. Oke, semoga saudara paham ya. Lanjut, jurnalnya juga sama, masih sama jurnalnya. Yang dibagi 60 juta dibagi dengan persentase tadi modal rata-rata. Bagaimana kalau membagi laba rugi setelah dikurangi bunga modal rata-rata? Ya, bunga modal rata-rata berarti saudara mencari bunga modalnya berapa?
9% kali tadi ya, modal rata-ratanya berapa, ketemu ini ya. Silahkan saudara lihat. Setelah itu ini bunga rata-rata tadi ya, setelah ketemu itu 60 juta dikurangi 4049 berarti 55. 55 dibagi 3. Berarti ketemunya ini 1570 ditambah 55 dibagi 3. Berarti yang dibagi 60. Jurnalnya masih ya sama, tinggal ini jumlahnya yang berubah. Gitu ya. Ini adalah contoh saja, hanya simulasi contoh. Secara prakteknya tidak harus berpedoman pada tadi, tapi bisa jadi menggunakan metode yang lain sesuai dengan perjanjian di awal, kesepakatan di awal. Oke, selamat mencoba pada soal latihan yang ada di modul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.